Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Kembali lagi bersama saya, Maula Arifianti. Pada video kali ini berorientasi STEM dan kearifan lokal daerah Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Video kali ini membahas pengaruh kalor terhadap suhu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kalor sangat erat hubungannya dengan suhu. Contohnya saat kita memasak air. Terkadang ada yang mengatakan bahwa kalor sama dengan suhu. Perlu diperhatikan ya sobat, bahwa kalor dan suhu itu berbeda. Untuk lebih jelas, simak video berikut. Rimpi atau sale pisang merupakan makanan tradisional daerah Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Rumahan rimpi didesain secara khusus agar proses pengasapan pisang merata, sehingga menghasilkan rimpi yang rasanya manis dan tidak keras. Pengasapan menggunakan kayu bakar dari pohon karet dan pohon rambutan yang terjadi selama 3-4 hari ya sobat. Pada proses pengasapan, pisang terasa hangat karena ketika itu energi yang menyebabkan panas yang dibawa oleh api mengalir ke pisang. Energi tersebut mengalir dari benda bersuhu tinggi yaitu tungku atau api ke benda yang bersuhu rendah yaitu rimpi. Energi yang dimaksud dikenal sebagai kalor. Alat ukur kalor disebut kalorimeter, sedangkan alat ukur suhu disebut termometer. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule, satuan lain dinyatakan dengan kalori. Nah, sobat perlu tahu dengan pernyataan ini, bahwa 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Sobat juga perlu tahu apa itu kalori dan apa itu joule. Kalor satuan internasionalnya joule, tetapi alat ukurnya kalori, sehingga dikonversikan dari kalor ke joule atau dari joule ke kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kita perlu tahu tentang pengaruh kalor terhadap suhu benda. Bagaimana sebuah zat jika dipanaskan secara terus-menerus? Misalnya pada sebongkah es. Ketika es dipanaskan, apa yang terjadi? Apakah langsung mencair? Dan berapa suhunya? Pasti di bawah 0 derajat Celcius. Apakah es itu mencair di suhu di bawah 0 derajat Celcius? Tentu tidak. Idealnya, es itu mencair tepat di 0 derajat Celcius. Lalu, apa yang terjadi pada suhu negatif 10 derajat Celcius? Dipanaskan, langsung mencair? Tentu tidak. Es akan mengalami perubahan suhu hingga 0 derajat Celcius terlebih dahulu, baru kemudian suhu tersebut dapat mencair atau berubah menjadi air. Coba kita telusuri secara lebih lanjut. Ada 2 pengaruh kalor. Yang pertama menyebabkan perubahan suhu, dan yang kedua perubahan wujud zat. Yang pertama kita bahas adalah bagaimana hubungan kalor dengan perubahan suhu benda. Pada saat pembuatan rimpi, kalor berperan penting dalam proses pengasapan. Suhu pada rumahan rimpi yang meningkat dapat mengeringkan pisang sehingga pisang menjadi rimpi atau sale pisang. Coba tebak sobat. Apabila kita memanaskan 1 gelas air dalam panci 1, kemudian 2 gelas air dalam panci yang lainnya yang dipanaskan di atas kompor atau api yang sama, manakah air yang lebih cepat panas?
Pasti kalian menjawab yang 1 gelas air. 1 gelas air dan 2 gelas air, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah massa air. Jadi kesimpulannya, semakin besar massa, semakin besar kalori yang diperlukan. Kalau massanya kecil, maka kalori yang diperlukan kecil, sehingga panci dengan isian air yang sedikit akan lebih cepat panas. Jadi massa mempengaruhi besarnya kalor. Sekarang jika ada 2 buah panci dengan isian sama 2 gelas air, tetapi dipanaskan dengan api kecil dan satu dipanaskan dengan api yang besar. Manakah sobat yang lebih cepat panas? Air yang mendidih di suhu 100 derajat Celcius? Benar, yang lebih cepat mendidih adalah air yang dipanaskan dengan api besar. Hal ini menandakan air yang cepat mengalami perubahan suhu hingga 100 derajat Celcius memerlukan api yang besar. Dapat disimpulkan, semakin besar kalor, maka semakin besar kenaikan suhu suatu zat. Bagaimana jika kita memanaskan air dan minyak dengan massa yang sama, api yang sama, manakah yang lebih cepat? Atau keduanya mengalami kenaikan suhu yang sama? Dari hasil penelitian, minyak lebih cepat panas dibandingkan air. Mengapa demikian? Minyak kalor jenisnya lebih kecil dibandingkan kalor jenis air. Pada intinya, setiap zat berbeda lama pemanasannya. Nah, kita juga perlu tahu apa itu kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Berikut daftar tabel untuk kalor jenis beberapa zat. Secara sederhana, jenis zat mempengaruhi pemanasan. Sedangkan secara ilmiah, semakin besar kalor jenis zat, maka semakin besar kalor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor yang diperlukan pada suatu zat. Yang pertama, massa benda. Kedua, kalor jenis zat. Dan yang ketiga, kenaikan suhu benda. Secara matematik dapat ditulis Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q sama dengan banyaknya kalor, M sama dengan massa benda, C sama dengan kalor jenis, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Perubahan suhu dapat dihitung dari suhu akhir dikurang suhu awal. Berikut jika ada contoh soal. Air sebanyak 2 kg bersuhu 40 derajat Celcius akan dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang diserap oleh air tersebut? Penyelesaiannya terlebih dahulu tulis diketahui. M sama dengan 2 kg, T awal sama dengan 40 derajat Celcius, T akhir sama dengan 70 derajat Celcius, C sama dengan 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Jawabnya, kalor yang diserap oleh air dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T atau perubahan suhu didapat dari suhu akhir 70 derajat Celcius dikurang suhu awal 40 derajat Celcius, menghasilkan 30 derajat Celcius. Kita masukkan ke rumus ya sobat. Q-nya tadi 2 kg, C 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan perubahan suhu 30 derajat Celcius, sehingga kalor yang diserap oleh air yaitu 251.160 Joule. Nah, sampai di sini dulu ya sobat. Video selanjutnya akan kita bahas pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda.